Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Safirah, Bindia Asri Riki, Willia Dinata, Fadila Rahmi Putri, Silva Salsabila, dan saya sendiri Widya Hastuti. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang sikap bersahabat terhadap anak dan remaja korban pelecehan seksual. Pembahasan yang akan dibahas antara lain yaitu Child Sexual Abuse atau CSA, penyediaan layanan kesehatan mental terhadap CSA, dan yang ketiga yaitu bentuk sikap bersahabat terhadap CSA. Baiklah, masuk saja kepada materi yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan Child Sexual Abuse atau CSA. Menurut WHO, pelecehan seksual pada anak yaitu keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dia pahami, tidak mampu untuk memberikan persetujuan, atau anak tidak dipersiapkan secara perkembangan mengenai aktivitas seksual tersebut. Maksudnya di sini adalah anak tersebut tidak mengerti tentang aktivitas seksual yang diterimanya, dan dia tidak diberikan pilihan untuk menolak ataupun menyetujui, yang pada dasarnya mereka tetap harus menyetujui apa yang diinginkan oleh pelaku. Pelecehan atau kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius yang sering dihadapi pada zaman modern pada saat sekarang ini. Karena adanya tindakan kekerasan seksual kepada anak-anak dan remaja menunjukkan ketidakberfungsiannya suatu norma pada diri seorang pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Weber dan Smith pada tahun 2010 mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanaknya memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ini sering terjadi karena perasaan tertekan dan dendam yang dimiliki karena telah dilecehkan. Jadi hal tersebut membuat anak-anak korban pelecehan seksual akan menjadi pelaku saat mereka dewasa karena adanya rasa ingin balas dendam. Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua yaitu gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang dimunculkan seperti pasca trauma stress disorder, kecemasan yang dialami setelah terjadinya kekerasan seksual. Selanjutnya penyakit jiwa lain, lalu termasuk juga ke dalam gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif. Juga kecenderungan untuk rektifikasi di masa dewasa, juga bulimia nervosa. Dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yang ketiga, yaitu adanya cedera fisik pada anak. Cedera fisik yang disebabkan oleh pelaku karena seringnya menggunakan kekerasan atau memukul, menendang, atau apapun itu yang bisa menyebabkan cedera fisik atau bekas luka pada anak. Whelan pada tahun 2007 menemukan di Amerika Utara sekitar 15% sampai 25% wanita dan 5% sampai 15% pria yang mengalami pelecehan seksual saat mereka masih kanak-kanak. Sebagian besar pelaku dari korban pelecehan atau kekerasan seksual adalah orang terdekat mereka sendiri. Contohnya saya, keluarga dari korban seperti paman, sepupu, dan juga seperti pengasuh tetangga. Kebanyakan pelecehan seksual anak dilakukan oleh laki-laki. Studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan 14% sampai 40% dari pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki dan 6% dari pelanggaran yang dilaporkan terhadap perempuan. Sebagian besar pelanggaran yang pelecehan seksual terhadap anak-anak sebelum masa puber adalah pedofilia, meskipun beberapa pelaku
tidak memenuhi standar dengan klinis untuk pedofilia. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Widi tentang child sexual abuse tadi. Yang selanjutnya adalah kompetensi sikap dan respon bersahabat yang dibutuhkan terhadap anak dan remaja korban pelecehan seksual. Nah, jadi respon yang diberikan oleh penyedia layanan, orang tua, dan lingkungan sosial pada anak dan remaja pasca pelecehan seksual yang terjadi memiliki efek yang sangat signifikan terhadap pemulihan mereka. Seperti yang saya tampilkan berikut ini, ketika penyedia layanan, orang tua dan lingkungan sosial bersikap defensif dan cenderung tidak peduli, maka akan memberikan dampak negatif terhadap upaya pemulihan yang dilakukan terhadap anak dan remaja pasca pelecehan seksual. Begitu sebaliknya ketika penyedia layanan, orang tua dan lingkungan sosial bersikap suportif pada mereka. Nah, selanjutnya ada 5 kompetensi dan respon yang diberikan kepada anak dan remaja korban pelecehan seksual. Yang pertama adalah membangun raport yang baik kepada anak. Dalam kasus pelecehan seksual pada anak dan remaja, sikap yang berupa nilai-nilai dan kepercayaan dari penyedia layanan memiliki dampak langsung pada pemulihan anak dan remaja. UNICEF pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Caring for Child Survivors of Sexual Abuse menyebutkan kasus pelecehan seksual pada anak dan remaja, sikap yang berupa nilai dan keyakinan dari penyedia layanan atau keluarga dan lingkungan yang terkait dapat berdampak langsung pada penyembuhan dan pemulihan anak. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dapat dipengaruhi secara positif atau negatif berdasarkan respon orang yang membantu mereka, karena penyedia layanan memainkan peran penting dalam mempromosikan penyembuhan dan pemulihan seorang anak. Hal ini didasarkan pada sikap terhadap anak-anak dan mereka yang selamat dari pelecehan seksual karena mendapatkan perawatan yang penuh kasih. Dengan adanya rasa percaya yang diberikan kepada anak, akan memudahkan komunikasi anak kepada orang tua ketika terjadinya CSA atau Child Sexual Abuse tadi. Malloy et al. Dalam Townsend 2016 menjelaskan bahwa banyak anak mengungkapkan kepada orang tua mereka tentang pelecehan seksual yang mereka alami, terutama kepada ibu mereka. Anak-anak yang lebih kecil cenderung akan bercerita atau curhat dan lebih percaya pada orang tua, sementara remaja lebih cenderung bergantung pada teman yang seumuran atau sebaya dengannya. Ini dikutip dari Esposito tahun 2014. Jadi, dengan membangun raport yang baik dengan anak, baik sebelum atau sesudah terjadinya sexual abuse, akan memberikan dampak yang positif pada proses pemulihan pada anak tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan pada orang yang akan berpengaruh terhadap kehidupan anak yang mengalami pelecehan seksual. Penyedia layanan dapat juga mendidik orang dewasa yang akan berpengaruh pada kehidupan anak. Orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Orang dewasa, terutama anggota keluarga, juga bisa disertai dengan kerabat dan lingkungan sosial, harus memahami bahwa menolak deteksi pelecehan seksual oleh anak atau menuduh anak atas pelecehan dan semacamnya adalah hal yang berbahaya dan sepatutnya dihindari. Penyedia layanan harus menantang sikap dan praktik defensif semacam itu pada orang dewasa. Oleh karena itu, staf yang merawat anak-anak secara langsung harus diperiksa apakah ada yang berbahaya, untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang menyebabkan kerugian lebih lanjut terhadap seorang anak. Yang ketiga, mengenali kemampuan dan memahami anak. Penyedia layanan kesehatan dan psikososial harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempraktikkan nilai-nilai dan keyakinan yang berpusat pada anak, dan untuk memastikan bahwa sikap yang berpusat pada anak dikomunikasikan selama pemberian layanan. Di antara nilai-nilai utama yang penting bagi penyedia layanan yang bekerja dengan anak-anak adalah kesadaran bahwa anak-anak adalah orang yang ulet. Yang kedua, anak-anak memiliki hak, termasuk hak untuk perkembangan yang sehat. Yang ketiga, anak-anak memiliki hak untuk dipedulikan, dicintai, dan dapat dukungan. Yang keempat, anak-anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Yang kelima, anak-anak memiliki hak untuk menjalani kehidupan tanpa kekerasan.
Yang keenam, informasi harus dibagikan kepada anak-anak ketika mereka memahaminya. Nah, pemahaman oleh penyedia layanan maupun orang tua tentang hak dan kemampuan yang dimiliki anak tersebut memberikan efek yang positif dalam pemulihan anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Yang keempat, menanamkan keyakinan dan rasa percaya kepada anak dan remaja. UNICEF pada tahun 2012 dalam buku yang berjudul Caring for Child Survivors of Sexual Abuse menyebutkan ada keyakinan tertentu yang sangat penting bagi penyedia layanan ketika bekerja. Seorang penyedia layanan harus menyadari bahwa anak-anak mengatakan yang sebenarnya tentang pelecehan seksual yang sudah dialami oleh mereka. Kemudian, penyedia layanan harus membangun kepercayaan kepada anak bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pelecehan seksual yang terjadi padanya. Kemudian, juga disertai dengan perlunya dukungan bahwa anak-anak dapat pulih dan sembuh dari pelecehan seksual. Anak-anak tidak boleh distigmatisasi atau diejek karena pelecehan seksual yang terjadi padanya. Orang dewasa, termasuk pengasuh dan penyedia layanan, bertanggung jawab untuk membantu anak dalam proses penyembuhan dengan mempercayainya dan tidak menyalahkannya atas pelecehan seksual yang terjadi tersebut. Menurut Batchman et al. Dalam Tower 2002, menjelaskan bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu 1 hingga 3 tahun untuk terbuka pada orang lain, dan ada 4 kategori dampak trauma akibat pelecehan seksual, yaitu yang pertama adalah pengkhianatan, di mana kepercayaan adalah dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Ia merasa dikhianati ketika pelecehan tersebut terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah trauma secara seksual. Korban akan cenderung menolak hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya seperti menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor dalam Tower 2002 juga mencatat bahwa korban perempuan lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap bahwa laki-laki tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, anak merasa tidak berdaya, di mana rasa takut menembus kehidupan mereka. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Yang keempat, adanya stigma, dan korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, serta memiliki gambaran yang buruk akan dirinya sendiri. Ia menyalahkan apa yang terjadi adalah karena kesalahannya. Yang terakhir adalah memberikan dukungan kepada anak dan remaja. Memberikan dukungan psikososial dapat membantu anak dan remaja mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialaminya pasca pelecehan seksual. Ini dipandang sebagai strategi penting untuk mencegah viktimisasi berulang. Menurut Parkinson, mendukung korban melalui proses hukum juga sangat diperlukan, karena banyaknya korban kejahatan menolak untuk terlibat dalam sistem hukum. Bahkan banyak yang lebih memilih untuk menderita atas ketidakadilan daripada mengkompromikan keselamatan dan kesehatan mental mereka. Bahkan di negara Australia, beberapa tahun terakhir memperkenalkan inisiatif untuk meningkatkan akses ke bantuan hukum dan dukungan pengadilan bagi korban kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual tersebut. Penyedia layanan, orang tua, dan lingkungan sosial juga penting untuk menunjukkan sikap peduli dan berbelas kasih pada anak korban pelecehan seksual guna memberikan impact yang positif dalam pemulihan mereka. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bindia Asir Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk sikap bersahabat terhadap CSA atau Child Sexual Abuse. Nah, jadi di sini ada beberapa bentuk-bentuk sikap bersahabatnya. Yang pertama ada menekankan bahwa itu bukan kesalahan anak. Orang dewasa, terutama keluarga, perlu memahami bahwa menolak mengungkapkan pelecehan seksual anak atau menyalahkan anak atas pelecehan semacam itu adalah berbahaya. Nah, jadi penting bagi orang tua untuk menjelaskan sejak awal bahwa apapun pelecehan yang terjadi pada anaknya itu bukanlah kesalahan dari mereka. Nah, yang kedua ada membangun rapor dengan anak. Dengan membangun rapor yang baik pada anak atau remaja yang mengalami pelecehan seksual akan membantu mereka untuk merasa nyaman dalam bercerita. Karena kan
pada anak atau remaja yang sudah terkena pelecehan seksual itu akan susah untuk mendekatinya dan membangun raport. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua ataupun pengasuhnya untuk membangun raport agar anak tersebut bisa merasa nyaman dan bisa menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Nah, ini juga akan mengurangi rasa takut anak terhadap trauma dan membuat anak merasa rileks. Nah, hubungan ini akan dibangun melalui pengembangan hubungan yang peduli, saling percaya, dan membimbing. Orang tua seperti penyedia layanan kesehatan dan pengasuh itu tuh perlu untuk menunjukkan bahwa kita memiliki waktu untuk mendengarkan mereka, tertarik pada mereka sebagai individu. Dan juga kita harus tahu apa yang kita katakan dan kita harus tahu apa yang seharusnya kita katakan kepada mereka dan apa yang seharusnya tidak kita katakan kepada mereka. Jadi kita pun juga harus berhati-hati dalam memilah kata-kata agar dalam membangun raport tersebut. Yang ketiga, memberi dukungan pada anak dan remaja. Brandon Morrison menyebutkan bahwa remaja cenderung bergantung pada bantuan dan dukungan orang tua atau pengasuh, dan potensi mereka secara positif lebih besar dipengaruhi oleh orang tua dibandingkan orang dewasa lainnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu tuh sangat penting ketika kita tuh memiliki kekhawatiran terhadap seorang anak yang mengalami pelecehan seksual. Jadi kita harus mendapatkan atau mencari bantuan terbaik bagi anak untuk memungkinkan dia melewati pengalamannya tanpa cedera. Nah, bisa juga orang tua atau pengasuh ini mendukung anaknya dengan cara membawa anak ke terapis atau psikolog dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat, tanamkan rasa percaya. Dengan adanya rasa percaya yang diberikan kepada anak, akan memudahkan komunikasi anak kepada orang tua ketika terjadi child sexual abuse atau pelecehan seksual. Nah, jadi ketika anak dan remaja telah mengalami pelecehan seksual, itu akan merusak ataupun membuat mereka trauma dan sebagainya, dan itu akan bisa menyebabkan mereka kurang kepercayaan kepada orang sekitarnya. Jadi kita sebagai orang tua ataupun pengasuh, kita harus bisa menanamkan rasa percaya mereka agar mereka bisa bercerita dengan rileks dan sebagainya kepada kita tentang apa yang dialaminya. Dan juga misalnya anak sudah ada rasa percaya kepada kita, itu akan memudahkan mereka juga untuk komunikasi kepada kita. Nah, di sini Meloy menjelaskan bahwasannya anak mengungkapkan kepada orang tua mereka tentang pelecehan seksual yang mereka alami, terutama kepada ibu mereka. Jadi memang jika pelecehan itu terjadi atau pelakunya itu bukan dari keluarga, maka anak cenderung akan jujur kepada keluarganya. Tapi jika pelecehan itu terjadi pelakunya adalah dari keluarga mereka sendiri, maka itu akan sangat susah untuk membuat anak terbuka kepada keluarganya. Yang kelima ada memberikan rasa aman dan perlindungan. Jadi respon perlindungan bertujuan untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko dan mengambil tindakan untuk menghentikan bahaya agar tidak berlanjut. Nah, di sini menurut Radford, Olnok, dan Haynes pada tahun 2016 terdapat dua aspek perlindungan. Yang pertama, mengambil langkah-langkah untuk membuat anak-anak dan remaja aman. Nah, ini tuh bisa diemban oleh seperti pekerjaan sosial atau agen perlindungan anak atau layanan anak. Nah, yang kedua, menghentikan pelaku dari melakukan pelanggaran lebih lanjut. Jadi ini bisa dihandle oleh kepolisian atau peradilan pidana tanggapan. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Denata, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu
sikap bersahabat terhadap child sexual abuse. Nah, yang keenam merupakan berikan rasa nyaman pada anak. Menurut Radford, Alnok, dan Haynes 2016, penyediaan layanan spesialis seperti kesehatan mental harus memberikan perasaan nyaman untuk anak-anak dan remaja yang dilaksanakan oleh staf yang mahir dalam membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan pengetahuan tentang dinamika dan dampak dari pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Seharusnya dalam staf spesialis kesehatan mental menyediakan anggota yang mahir dalam membangun kepercayaan kepada anak dan remaja sehingga anak dan remaja nyaman bercerita tentang sexual abuse yang mereka alami. Dan dengan membuka sistem kepercayaan mereka akan semakin nyaman menceritakan kejadian yang terjadi kepada kita dan kita semakin mudah untuk membantu dan mencari jalan keluarnya. Nah, selanjutnya itu ada memelihara, menghibur, dan mendukung anak. Berikanlah reaksi yang positif dan suportif terhadap anak. Dengan memberikan reaksi yang positif akan membuat positif pula emosi yang dirasakan oleh anak, sehingga anak tidak merasa terpaksa menceritakan pelecehan seksual yang mereka rasakan atau sexual abuse yang mereka rasakan. Dan juga respon positif yang kita berikan kepada anak-anak yang merasakan pelecehan seksual, mereka akan merasakan emosi yang lebih baik sehingga berdampak baik pula bagi kesehatan mental mereka dan mereka semakin nyaman menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Dan sebaliknya, apabila kita menampakkan emosi negatif dan tidak suportif, anak-anak akan menunjukkan pula reaksi negatifnya terhadap kita. Seperti anak tidak akan mempercayai kita lagi dan tidak akan mau menceritakan apa yang mereka alami dan kekerasan seksual apa yang mereka alami. Selanjutnya yang ke-8, yakinkan anak-anak. Nah, yakinkan kepada mereka bahwa kita percaya dan meyakinkan mereka bahwa sexual abuse bukan salah mereka dan bukan pula tanggung jawab mereka. Tekankan kepada mereka bahwa kita ada untuk membantu mereka. Dan penyediaan layanan langsung yang berkomunikasi dengan penyintas anak perlu menemukan kesempatan untuk memberitahu mereka bahwa mereka berani berbicara tentang pelecehan dan bahwa mereka tidak dapat disalahkan atas apa yang mereka alami. Diperlukan bagi penyedia layanan untuk memberitahu anak-anak bahwa apa yang mereka alami bukanlah tanggung jawab mereka dan atas pelecehan yang mereka alami. Dan sekali lagi, tekankanlah kepada mereka bahwa kita ada untuk membantu mereka sehingga mereka tidak merasa tertekan dan nyaman untuk menceritakan masalah yang terjadi. Nah, yang selanjutnya itu ada tidak membahayakan. Maksud tidak membahayakan di sini adalah jangan sampai membuat anak tertekan dan merasa trauma untuk menceritakan perilaku atau pelecehan seksual atau sexual abuse yang dialaminya. Dan batasi pertanyaan agar tidak terlalu menekan anak-anak. Dan konsepnya adalah jangan pernah memaksa anak-anak untuk bercerita. Carilah tempat ternyaman, carilah suasana yang nyaman, cari pendekatan yang nyaman untuk memasuki ruang kepercayaan mereka sehingga mereka pun juga nyaman menceritakan apa yang terjadi terhadap mereka dan efeknya adalah kita bisa lebih mudah dan lebih cepat membantu pemulihan kesehatan mental anak atau remaja yang terkena pelecehan seksual. Nah, yang ke-10 itu berbicaralah agar anak-anak mengerti.
Nah, berbicaralah kepada anak-anak dengan cara dan bahasa yang mereka pahami sesuai dengan perkembangan mereka. Berbicaralah dengan tidak mengada-ngada, upayakan bicara dengan lembut agar anak mengerti, dan juga berbicaralah dengan apa adanya. Walaupun terasa sulit untuk diterima secara emosional, kita harus mempunyai kemampuan untuk berbicara terhadap anak agar anak juga mengerti apa yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Remi Putri akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu mengenai tindakan yang dilakukan kepada anak dengan sexual abuse. Baiklah, kita langsung saja menuju poin ke-11, yaitu bantu anak untuk merasa nyaman. Sebelum kita berbicara dengan anak, pastikan anak merasa nyaman terlebih dahulu. Karena dengan anak merasa nyaman, itu akan membantu mereka untuk lebih terbuka dan bercerita kepada kita. Caranya bisa dilakukan dengan cara cari ruangan yang aman, yang pribadi, tenang, dan jauh dari potensi bahaya. Jangan memaksakan anak untuk berbicara, apalagi terhadap di depan seseorang yang tampaknya tidak mereka percayai. Poin ke-12, beritahu anak alasan Anda berbicara dengan mereka. Dengan kita memberitahu anak tujuan kita berbicara dengan mereka, itu akan membuat rasa percaya anak timbul, sehingga anak mampu mengeluarkan semua perasaan, rasa ketakutan mereka, dan ini akan membantu mengamankan kesejahteraan fisik dan emosional mereka, baik pada saat ini ataupun pada masa depan mereka. Berikutnya, poin ke-13, yaitu menggunakan orang yang tepat. Sebelum kita mulai berbicara dengan anak, lebih baik kita tanyakan kepada anak tersebut apakah ia lebih nyaman berbicara dengan perempuan atau dengan laki-laki. Anak perempuan biasanya cenderung lebih nyaman berbicara dengan sesama perempuan. Sementara untuk anak laki-laki, lebih baik ditanyakan dulu dia ingin berbicara dengan perempuan atau dengan laki-laki. Karena tidak semua anak laki-laki yang nyaman berbicara dengan sesama laki-laki, dan mereka merasa lebih nyaman dan lebih terlindungi apabila berbicara dengan perempuan. Yang terakhir ada poin ke-14, memperhatikan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh dapat menunjukkan beberapa hal dari anak serta dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi anak. Jadi di sini kita harus memahami bahasa tubuh yang muncul dari anak. Misalnya dalam situasi tertentu anak akan menangis apabila merasa tertekan, atau mungkin tubuhnya gemetar serta menutup wajah mereka. Itu adalah beberapa bentuk dari rasa ketakutan mereka dan ketidaknyamanan mereka. Serta saat kita berbicara dengan anak, pastikan kita tidak menunjukkan bahasa tubuh yang tidak tertarik dengan apa yang mereka ucapkan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi mereka dan menimbulkan pemikiran negatif di pikiran mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai perekrutan karyawan menggunakan skala CCS. Seseorang dapat dikatakan sebagai karyawan yang akan membantu anak-anak yang mengalami kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, maka mereka harus lulus dalam perekrutan CCS. Skala perekrutan CCS adalah alat bagi pengawas untuk menilai sikap karyawan yang secara langsung membantu anak-anak yang dilecehkan. Skala perekrutan CCS berisi 14 pernyataan tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dimaksudkan untuk menilai tentang nilai-nilai dan kepercayaan pribadi. Jika perlu, keterampilan pengaturan tambahan atau pertanyaan dapat ditambahkan ke skala pengaturan CCS. Skala memonitor kesediaan seseorang untuk bekerja secara langsung dengan anak-anak. Idealnya,
skala rekrutmen CCS dibuat untuk karyawan yang bekerja langsung dengan anak. Bagaimana cara mengelola CCS? Pertama, ciptakan lingkungan pribadi yang nyaman, di mana orang tersebut memiliki waktu setidaknya 30 menit untuk menyelesaikan skala tersebut. Skala rekrutmen CCS tidak bisa dijadikan pekerjaan rumah atau sebagainya, karena hal itu memungkinkan seseorang untuk berkonsultasi dengan orang lain, sehingga skor yang diperoleh tidak terjamin kemurniannya. Kedua, jelaskan tujuannya. Pengawas harus menjelaskan dengan jelas kepada karyawan bahwa ini adalah penilaian untuk lebih memahami keyakinan dan perasaan pribadi mereka tentang pelecehan seksual. Tekankan kepada karyawan bahwa semua jawaban harus jujur dan mencerminkan diri sendiri, dan bahwa skala perekrutan CCS adalah alat untuk melakukan identifikasi area di mana individu dapat memperoleh manfaat dari pelatihan dan pengembangan staf lebih lanjut. Ketiga, jelaskan cara kerjanya. Skala perekrutan CCS dibagi menjadi 14 pernyataan yang dirancang untuk mengidentifikasi sikap atau perasaan dan keyakinan yang mendasari terhadap anak-anak dan pelecehan seksual. Individu menilai diri mereka sendiri apakah mereka setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, berdasarkan skala 1 sampai 4. Keempat, biarkan orang tersebut menyelesaikan skala CCS di lingkungan yang tenang dan nyaman. Kelima adalah scoring. Setiap pernyataan dirancang untuk memiliki jawaban yang berkisar dari tinggi positif yaitu 4 ke rendah negatif yaitu 1. Pedoman untuk menafsirkan skor adalah sebagai berikut. Skor 56 sampai 46 poin menunjukkan bahwa staf memiliki sikap ramah terhadap anak. Mereka memiliki keyakinan positif dan nilai-nilai untuk bekerja dengan anak-anak. Skor 45 sampai 35 poin menunjukkan beberapa sikap yang mengganggu yang mungkin berbahaya bagi anak-anak. Manajer dan supervisor harus menggunakan kebijaksanaan mereka dalam memungkinkan staf untuk bekerja pada anak kasus pelecehan seksual dan mungkin ingin mempertimbangkan pembinaan staf sebelum mereka bekerja secara independen dengan korban anak. Skor 34 poin ke bawah menunjukkan bahwa penolong tidak siap untuk bekerja dengan anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Manajer dan supervisor harus bekerja secara independen dengan seorang individu yang memiliki skor di bawah 34 poin untuk mengatasi keyakinan dan sikap negatif dan mengidentifikasi tindakan perbaikan. Langkah terakhir adalah menjelaskan hasil. Supervisor harus berkomunikasi mengenai skor kepada staf sesegera mungkin untuk mengurangi kecemasan mereka tentang kinerja, meninjau hasil dengan anggota staf, dan mendiskusikan sikap mengganggu yang terungkap selama asesmen diri. Jika anggota staf tidak memenuhi atau hanya sebagian memenuhi sikap yang diperlukan untuk bekerja dengan korban, diskusikan dengan individu tersebut apakah dia merasa siap untuk bekerja dengan klien sebelum terlibat dalam tambahan refleksi diri atau pelatihan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.